Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Saudara rindu mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara? Saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada situasi dan kondisi yang sedang saudara alami, di mana saudara sangat rindu melihat mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan di sana. Kita akan belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara, bagaimana mujizat terjadi. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan begitu banyak peristiwa di mana Tuhan melakukan mujizat di sana, dan setiap kali mujizat itu terjadi, ada satu unsur di sana, yaitu ketaatan. Ada satu tindakan di sana, yaitu ketaatan. Nah, itu sebabnya saat ini saya rindu kita melihat beberapa peristiwa, saudara, di mana Tuhan mengerjakan mujizat yang dahsyat melalui tindakan ketaatan. Adapun beberapa ayat emas tersebut adalah dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan Lukas 17 ayat 12 sampai 14 ini, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dan kemudian mereka pada akhirnya mengalami mujizat. Penyakit mereka yaitu kusta yang pada waktu itu tidak ada obatnya, saudara. Sehingga orang-orang kusta pada waktu itu harus diasingkan. Tetapi pada waktu itu mereka mengalami mujizat. Kenapa, saudara? Dikatakan Yesus memberi perintah kepada mereka. Saat mereka datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saat mereka datang kepada Yesus, kemudian Yesus memberi perintah kepada mereka supaya mereka pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan kemudian mereka taat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka lakukan. Mereka pergi menghadap kepada imam-imam. Sekalipun pada saat itu secara logika, saudara, sebenarnya tidak masuk akal. Tidak ada gunanya mereka pergi kepada imam-imam, karena mereka masih sakit. Orang yang menghadap kepada imam itu adalah orang yang sudah sembuh. Untuk membuktikan mereka sudah sembuh, mereka harus pergi kepada imam-imam, dan imam akan membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah sembuh. Saat Yesus memberi perintah, mereka masih sakit, saudara. Karena dikatakan sementara mereka di tengah jalan. Jadi dalam perjalanan mereka mengalami mujizat. Saat mereka melangkah, bertindak taat kepada perintah Yesus, mereka belum sembuh. Tetapi ketaatan mereka itulah yang akhirnya menghasilkan mujizat, dan mereka menjadi tahir. Mereka disembuhkan
ketika mereka taat kepada perintah Yesus, sekalipun secara logika, secara nalar, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu pada waktu itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya karena mereka masih sakit. Tapi ketika mereka taat, mereka melakukan, semua mereka mengalami mujizat. Saudara, ketaatan menghasilkan mujizat. Itu sebabnya taatlah firman Tuhan, sekalipun kadang-kadang secara logika kita berpikir ini nggak ada gunanya, ini nggak ada artinya. Lakukan saja, taati firman Tuhan dan alami mujizat. Ayat emas kedua tentang ketaatan menghasilkan mujizat, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Saudara, waktu itu ada seorang yang sakit, dan kemudian Yesus memberi perintah kepada dia supaya dia bangun mengangkat tilamnya. Orang yang sakit ini adalah orang yang sakit di kolam Bethesda, saudara, di mana pada waktu itu begitu banyak orang yang sakit di sana. Dan dari antara banyak orang yang sakit itu, orang ini mengalami mujizat. Dan kembali, apa yang menjadi kunci dia mengalami mujizat? Dia taat kepada perintah Yesus, dia taat kepada firman Tuhan. Karena waktu itu saat Yesus datang kepada dia, Yesus menawarkan kesembuhan bagi dia. Lalu kemudian akhirnya untuk mengalami kesembuhan, Yesus memberi perintah bagi dia, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sekali lagi, saudara, dia mengalami sakit. Kemungkinan besar, sekalipun tidak disebutkan, kemungkinan besar dia sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, di dalam tilamnya. Tapi Yesus memberi perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ada perintah yang mustahil untuk ditaati oleh seorang yang sakit terbaring. Tetapi itu perintah. Sekalipun sulit untuk ditaati, sekalipun sepertinya tidak mungkin untuk ditaati, kalau Tuhan memberi perintah, maka itu seharusnya bisa dilaksanakan, itu bisa ditaati. Dan ternyata benar, saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertanyaannya, mana lebih dulu, dia sembuh atau mentaati? Mana lebih dulu, dia mengalami mujizat atau mentaati perintah Yesus? Tentu saja dia sembuh terlebih dahulu, karena di situ dikatakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Jadi dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, lalu mentaati. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau Tuhan memberi perintah, maka dia akan memberi kekuatan bagi orang yang dia perintahkan untuk melaksanakan perintah itu. Jadi dalam hidup kita, ketika kita tahu itu firman Tuhan, sekalipun sulit untuk dilakukan, sekalipun berat untuk dikerjakan, sekalipun sepertinya kita tidak sanggup mengerjakannya, taati saja, lakukan saja firman itu, saudara. Taati saja perintah firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia akan terlebih dahulu memberi kita kekuatan untuk mentaatinya. Ataupun saat kita mentaatinya, saat itu juga kuasa Allah bekerja, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk mentaati firman Tuhan itu. Jadi sekalipun sepertinya sulit, sekalipun sepertinya berat untuk mentaati firman Tuhan, tetap berjuang untuk taat, saudara. Sehingga pada akhirnya kita lihat mujizat. Karena mujizat Tuhan bekerja saat kita mentaati firman Tuhan. Ayat emas ketiga, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini peristiwa di mana setelah Yesus
disalibkan, dan kemudian dia dikuburkan. Lalu murid-muridnya, Petrus mengajak murid-muridnya untuk mereka menjala ikan. Dan sepanjang malam mereka sudah berjuang menjala ikan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat itu, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus datang kepada mereka. Dan kemudian singkat cerita, Yesus bertanya, adakah ikan pada mereka? Tapi mereka berkata, tidak ada ikan yang mereka tangkap sepanjang malam. Lalu kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara, yang Yesus perintahkan itu adalah murid-murid yang pekerjaan mereka adalah nelayan, khususnya Petrus. Dia berlatar belakang nelayan, dia banyak mengerti teknik untuk menjala ikan, di mana tempat yang ada ikan dan sebelah mana perahu ada ikan. Dia pasti sudah sangat memahami karena hidupnya di situ, saudara. Tetapi kali ini Yesus memberi perintah, dan kemudian pada akhirnya Petrus mentaati, sekalipun sebenarnya di luar dari yang dia pahami, di luar dari ilmu yang dia mengerti. Tapi dia taat saja. Dan ketika dia taat, saudara, akhirnya mereka hampir-hampir tidak dapat menarik jala itu keluar karena begitu banyaknya ikan. Lihat, saudara, Petrus adalah ahli dalam penjala ikan, sebagai penjala ikan. Tapi kali ini keahliannya harus ditanggalkan, dan ketaatan kepada firman Tuhan lebih diutamakan. Saudara, dalam hidup ini kita mungkin punya banyak pengalaman, dan sangat penting kita memiliki berbagai pengalaman dan sebagainya. Tetapi terkadang, saudara, pengalaman kita tidak cukup. Ada satu hal yang harus melebihi dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan kita. Harus ada satu hal yang lebih dari itu, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Karena sekalipun pengalaman kita, ilmu kita, teori kita sudah mentok, seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-murid, sepanjang malam mereka menebarkan jala, tidak menangkap satu ikan pun. Dengar, saudara, ketaatan kepada firman Tuhan tidak pernah mentok. Ketaatan kepada firman Tuhan pasti akan menghasilkan mujizat, pasti akan membuahkan mujizat. Itu sebabnya terkadang lebih dari pengetahuan, pengalaman kita harus mentaati firman Tuhan. Saat apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita alami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, tetap harus lebih mentaati firman Tuhan daripada logika kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, dan pengalaman kita. Ketaatan kepada firman Tuhan harus lebih tinggi daripada semuanya itu, saudara. Jadi saat mereka taat, akhirnya hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu keluar. Demikian juga dalam hidup kita. Belajarlah taat kepada firman Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat yang besar. Hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu karena banyaknya, karena melimpahnya. Dalam hidup saudara juga akan mengalami kelimpahan mujizat ketika saudara mentaati firman Tuhan lebih daripada logika, lebih daripada pengalaman, dan sebagainya. Ayat emas terakhir, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa tentang air yang berubah menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara. Dan tahukah saudara, untuk terjadinya mujizat itu ada orang yang sangat berperan. Yesus yang melakukan mujizat, tapi orang-orang yang sangat berperan terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Di mana saat Yesus melaporkan situasi pesta itu, di mana mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus menceritakan itu. Lalu Yesus berkata,
Mau apakah engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba? Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa saja yang nanti dia katakan kepadamu, taati saja. Dan ternyata benar, saudara. Yesus memberi perintah dan mereka taat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada pelayan-pelayan yang taat penuh kepada perintah Tuhan Yesus. Tempayan mereka isi penuh dengan air, dan akhirnya air itu berubah jadi anggur. Bahkan anggur yang punya kualitas lebih baik dari anggur-anggur sebelumnya. Betapa dahsyatnya mujizat Tuhan ketika ada orang yang mau taat. Waktu itu, saudara, pelayan-pelayanan ini pasti capek, pasti lelah. Apalagi ada 6 tempayan di situ. Tafsiran mungkin sekitar 600 liter. Di daerah yang sulit air, kemudian mengambil air 600 liter itu satu pekerjaan yang sulit, capek untuk dilakukan. Tetapi sekalipun capek, mereka tetap taat juga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Air itu berubah jadi anggur. Saudara, terkadang kita harus capek, kita harus lelah untuk mentaati firman Tuhan. Tapi tetaplah taat. Karena ketika saudara taat, sekalipun saudara capek, lelah mentaati firman Tuhan, ketaatan saudara akan membuahkan mujizat. Puji Tuhan, saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara saat ini, kita sudah melihat beberapa peristiwa di dalam Alkitab, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, belajar taat, dan lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara hidup taat dan mengalami mujizat Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini, ya Tuhan, yaitu bahwa ketaatan menghasilkan mujizat. Kami sudah merenungkan bersama beberapa ayat emas tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Dan biarlah ini meneguhkan iman anak-anak-Mu, dan mereka mengambil komitmen untuk taat firman Tuhan apapun kondisinya, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami mujizat. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Apapun firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi mereka, yang Engkau rindu mereka taati, biarlah mereka taat penuh kepada firman Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah di dalam hidup mereka, mereka mengalami mujizat ketika mereka hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini, lawat setiap anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka untuk mengimani firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan, dan biarlah mujizat-Mu jadi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anakmu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang.
dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah
yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.